makan ketupat. Ketupat dimakan, dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah olah. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar. Kita lanjut kembali seperti yang dijelaskan di awal tadi. Di hari ini ya setiap jam 9 pagi kita isi dengan suara komunitas ya. Dan komunitas kali ini ya kita ajak klub sepak bola ya. Yang uniknya ini dari klub awalnya sepak bola dari kampus dan menuju ke Liga Nasional. Dan ada narasumber kita yaitu bersama tim Pisip United Universitas Sriwijaya. Ada Dr. Andres Leonardo selaku Presiden Klub FUU dan juga PD3 Pisip Unsri serta Coach M. Patra pelatih kepala, dan juga ada tim humas dokumentasi ya dari tim Pisip United Universitas Sriwijaya. Ada Kak Jo ya, Cek Jo, John, ya Cek John. Oke lah kalau itu kita langsung baik menyapa ketiga narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Sudah hadir di studio kita ya. Langsung baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Izin Pak Dekan untuk dekat dikit Pak. Dengan coach juga ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol nih olahraga, semangat olahraga. Iya. Salam olahraga ya. Jaya. Ya. Bola kaki, sepak bola ya. Memang tidak kati habisnya lah kalau masanya atau hobi ya. Segala umur masuk galo ya Dekan nih. Pak Dekan ini kalau ngapo wakil Dekan ya. Maaf Pak Wakil Dekan ya, kita doakan semoga jadi dekan dan juga tinggi-tinggi lainnya deh. Amin ya. Tapi kita lebih galak disebut Presiden FUU ya. Mana kita manggilnya Pak apa Cek Andreas? Cek ya. Mana awalnya baca sepak bola masuk ke kampus ini ya. Tapi sepak bola memang lari lama sudah ada kampus, tapi sudah baca ke Liga Nasional ini luar biasa nih. Cerita gak? Ya, terima kasih Wak Doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam olahraga. Jaya. Jaya. Baik, izinkan kami sedikit bercerita tentang sejarah atau histori lahirnya klub Pisip United Unsri. Klub ini berawal dari perkumpulan para penggemar atau yang hobi sepak bola. Ya. Terkhusus ya saya sendiri. Saya waktu SMP, SMA itu memang pemain bola. Oh, keren. Bola. Dan bergabung di klub-klub kampung waktu itu kan. Tarkam itu. Iya. Salah satunya Benfica FC waktu di zaman SMP SMA kan.
Kalau dulu kan memang antar kampung banyak, Pak. Iya. Nah, setelah menyelesaikan SMP SMA saya S1 di Unsri. Ya, Iya. kemudian tetap tersalur bakat itu Ah. apa namanya menjadi pemain bola Di Unsri. di klub PS Unsri yang dulu masih sangat aktif dan apa namanya wadah kami untuk para mahasiswa kan. Iya. Dan kemudian kebetulan ini menjadi dosen. Mm. Di situ mungkin secara pribadi ya, tetapi dari sisi tugas saya melihat karena wakil dekan 3 itu kan membidangi tentang kemahasiswaan dan alumni ya. Kita melihat begitu banyak talent para mahasiswa di samping yang hobi pergerakan mahasiswa ya. Iya. Terus himpunan-himpunan mahasiswa jurusan, tetapi Betul. ternyata di kalangan mahasiswa ini tidak hanya hobi pergerakan yang muncul ya, tetapi juga hobi olahraga ya. Salah satu yang kami lihat khusus di fakultas kita, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsri ini, rupanya banyak adik-adik mahasiswa yang ada di FISIP itu mantan pemain bola juga seperti saya ya kan. Dia pernah di junior ya. Pernah waktu mereka SMP, SMA di sekolah sepak bola ya. Iya, iya. Kemudian juga di klub-klub yang sudah profesional ya, seperti Liga 3 ya begitu kan. Waktu mereka SMA. Iya. Saya contohkan ketika kami open selection, kami menemukan banyak pemain yang berasal dari klub-klub sudah punya nama seperti Jadi Palembang, tidak seharonian milih. Iya. Karena dari atau kita nian pemain PS Palembang, Bukan baca dikata ke pemain bayaran bukan. bukan. Iya. Ada dari PS Banyuasin Heeh. ya, PS Muba, Wong hebat-hebat iya, galo. di FISIP Unsri Woi. begitu kan. Ada juga dari PS Madura Ah. yang Aduh. dari Jawa kuliah di Unsri kan. Oh, keren. Begitu. Jadi pengalaman mereka itu kami kumpulkan jadi satu dan disepakati mendirikan klub ini berawal dari hanya latihan bersama begitu kan. Ya. Jadi dikatakan bisa kan klub sudah profesional ya. Ya alhamdulillah di tahun 2024 kita satu-satunya klub di Sumatera Selatan yang ikut dalam kontestasi Liga 4 Indonesia zona Sumatera Selatan ya. Nah, Liga 4 ini Pak Dola adalah liga pertama di Indonesia ya, karena Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI itu melakukan restrukturisasi liga ya. Seperti di Prancis itu ada liganya sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Italia kan ada seri A, seri B, Yeah. 2 liga kan. Terus di Jerman segala macam, Prancis ya itu apa negara-negara Eropa lain itu kan ada beberapa level ya. Yeah. Termasuk Malaysia juga saya amati cukup bagus ya. Malah mereka mendorong klub-klub kampus itu ada yang sudah sampai Liga 2 seperti UKMFC itu, Yeah. Universitas Kebangsaan Malaysia itu, Yeah. Liga 2 di Malaysia ya, Yeah. begitu kan. Nah ini yang kami rasakan penting untuk menyalurkan talenta para mahasiswa ini, Oke. ya karena olahraga itu penting. Kita tidak hanya bisa pandai dalam hal apa namanya teori-teori, ya teori-teori ilmu pengetahuan, tetapi juga fisik kita harus kuat. Ya, jadi keseimbangan antara jiwa dan raga ini yang menjadi Betul. keinginan kita. Ya. Jadi kalau jiwa raga ini ada hubungan dengan latihan, Pak. Nah, di sebelah presidir kita nih ya, ada coach kita. Kita kenalan dulu ya. Beliau ini coach M Patra. Siap. Kabarnya pernah melatih juga untuk Serja FC ya. Iya, pernah waktu 2018 itu saya menjadi staf kepelatihan di Sriwijaya FC U19. Jadi udah ada pengalaman lah ya di sini untuk melatih anak-anaknya, teman-teman. Alhamdulillah. Iya. Iya. Dan susah tak melatih adik-adik itu? Sebabnya coach ini alumni juga katanya. Sebenarnya agak ringan juga karena tinggal mempersatukan visi dan misi aja. Karena mereka rata-rata kan sudah punya basic yang sudah seperti dibicarakan oleh Di beberapa klub ya. ya sudah mempunyai basic, udah dari beberapa klub terus bergabung masuk di Nah, Visip Unsri ini kan sudah
ada dasar. Ya, gitu. tapi coach juga memilih pemain-pemainnya walaupun mereka rata-rata pemain profesional dulu ya. Iya, karena kan kuota. Jadi dari beberapa banyak pelamar itu pendaftar, ya terpaksa harus kita pilih Berapa yang kemarin gitu. kepilih? Kemarin ada sekitar 50-60-an Yang daftar? Yang daftar itu. Sama bisa 100 lebih malah. Wih, keren. 150-an. Iya. Jadi ya mau tidak mau karena Ya, dibatasi seleksi oleh ya. kuota kan terpaksa kita seleksi kayak gitu. Ya. Dan sudah berapa tahun coach ikut dalam pelatihan ini? Kalau saya baru sekitar beberapa bulan terakhir. Ya di ini kebetulan diminta langsung oleh Pak Presiden. Ya. Saya jadi suatu kebanggaan buat saya gitu untuk menjadi pelatih di Visip United ini. Sudah berapa kali tanding coach? Di Liga 4 kemarin kita sudah 4 kali pertandingan, Pak. Dan untuk ritme pemainnya sudah mulai kelihatan nih. Iya, sudah mulai kelihatan. Iya. Ya. Pak Presiden ini kan ngomongin Pak Presiden ya. Pak Adas. Iya, Presiden klub ya. Kalau dari anak-anaknya sendiri itu bagaimana? Karena kan mereka kuliah nih, latihan. Apa dapat keringanan enggak kira-kira? Ya Oh, sih. tentu. Ya, kita sangat perhatian dengan anak-anak untuk setiap kegiatan sekolah, ya. Iya, apalagi kalau kemana-mana kan berjalan jauh. Ya. Jadi hobi anak-anak ini, bahkan anak-anak ini kan macam-macam. Pak Dola, ada yang hobi seminar, ya. Ke luar kota, seminar nasional, seminar internasional, ya. Ada yang hobi organisasi, ya, membesar organisasi. Ada yang hobi olahraga tadi, sepak bola tadi, ya. Ya. Semuanya kita izinkan, Ya. ya, karena memang kita kampus ke depan memang harus luas mencetak para alumni. Mereka tidak hanya pandai dalam teori di kelas, di kampus, ya, tetapi juga mereka harus punya soft skill, ya. Nah, salah satu soft skill adalah pengalaman-pengalaman ikut klub Liga 4 ini, ya, sebagaimana disampaikan oleh Coach Patra tadi, kami sudah 3 kali itu melakukan open selection, ya. Jadi di awal itu 100 pemain lebih, ya, yang berminat untuk menjadi skuad inti FUU ini, ya, dan dibatasi, ya, sehingga 3 kali seleksi, ya, karena di regulasi PSSI untuk Liga 4 itu Wak Dola, pemain itu hanya 30 orang, ya, 23 orang yang berumur di bawah 21, 21, ya, 21, 23, 23. ya, 7-nya pemain senior. Oke. 7-nya di atas 23. Jadi 23 itu memang murni mahasiswa, ya. Dan ini karena sifatnya Liga 4 sudah semi profesional, ya, Liga nasional, tidak mesti anak fisik, ya. Jadi dari 23 dan 7 senior itu bukan fakultas kami saja, tapi juga diikuti oleh fakultas lain yang ada di Unsri. Ya pastinya anak Unsri ya. Iya. Oke. Ya pastinya dia mahasiswa. Oke. Ya. Ada dari fakultas lain, FK, teknik, ilmu komputer dan lain-lain. Termasuk kita temukan talent dari UIN, ya. Anak-anak UIN ada beberapa pemain, anak-anak Poltek Unsri juga ada beberapa pemain. Jadi intinya klub ini terbuka karena sifatnya sudah nasional dan diupayakan untuk kepada prinsip-prinsip profesionalitas, ya. Sepanjang sebagaimana disampaikan oleh Coach Patra tadi, mereka punya taktik, punya teknik, ya, dan tentunya di Liga Nasional ini punya kemampuan fisik, ya. Fisik, bukan lagi sekedar hanya taktik teknik. Ya, ini coach ini kan kata Presiden kita tadi kan bahwa anak-anak ini bukan dari Visip ya, bukan dari Unsri juga ya. Itu kan pasti egonya macam-macam deh. Iya. Mana nyatunya nih coach. Apa seperti pemain-pemain lain yang ada di liga itu? Iya, bisa juga karena dalam strategi itulah bisa menyatukan. Nah, jadi kalau kita cermati salah satu dengan satu pemain dengan pemain paling lainnya ngawalnya kan, kebersamaan ya. Iya, kebersamaan. Terus lagi di luar lapangan dan di dalam lapangan. Iya. Ya, kalau di luar lapangan ya biasalah mereka bisa kenalan sambil berteman dan ini kan
Nah, kalau udah di lapangan bisa kita menyatukan dengan strategi. Jadi kan dengan strategi apa? Jadi kita kasih pemain kita itu arahan, acuan. Jadi dalam satu pertandingan itu mereka sudah paham gitu untuk menjalankan taktik dan strateginya kayak gitu. Disiplinnya mau ditekan juga? Iya pasti kalau disiplin. Itu kan memang Setiap faktor latihan yang tepat waktu gitu ya? utama. Iya, tepat waktu. Ada yang mungkin telat-telat dikit ya bisa kita kasih gitu ya. hukuman gitu kan. Sudah profesional ya. Nah, kalau masa profesionalnya Presiden kira-kira mereka ini dibayar atau gimana gitu? Iya, memang dalam regulasi kita itu wajib melaksanakan kontrak. Ya. Nah, tetapi karena ini murni mahasiswa ya, dan murni untuk penyaluran bakat mereka dan kepentingan mereka ke depan juga, apa namanya, kemudian kebanggaan dari mereka juga ya, karena syarat untuk menjadi pemain Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu memang harus ada punya sertifikat Jadi gampang. dari PSSI Liga 4 ya, sebagai prasyarat ya. Nah, alhamdulillah mereka penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi ya. Kita bayar tapi mungkin hanya secukupnya ya, tidak seperti di Liga 1. Kalau Liga 1 itu sudah 1 miliar ke atas itu gajinya. Minimal SPP lewat ya. Belum ya. Ya kalau semuanya dibantu dengan itu kan separuh atau seperempatnya kan lumayan untuk mereka kuliah kan. Iya. Ya, Ya. ya, kita akan siapkan beasiswa. Ya, itu beasiswa. Prestasi, ya itu harapan ke depan ya. Ya. Tapi belum itu, waduh. Ya. Dia masih rencana ya. Ya, ya. Karena perlu perintisan, kita berusaha untuk Betul. apa namanya, mewadahi mereka dulu untuk bisa punya aktivitas ya samping kuliah di kelas begitu kan. Oke. Ini ada Cek John nih, bagian humas ya. Nanya dulu ya dikit-dikit ya. Laju. Foto, dokumentasi, video, maksudnya, atau berkaitan dengan media juga. Awalnya saya diminta untuk membantu, ini ucapan terima kasih dan dukungan khususnya kepada Asprop PSSI Sumsel, di mana dengan arahan khususnya Sekum Pak Sahril Musa, maka kami melengkapi kelengkapan untuk menjadi klub Liga 4. Alhamdulillah tanggal 9 September 2024 di Kongres Biasa PSSI Sumsel kami disahkan menjadi salah satu peserta dengan syarat yang sudah kami lengkapi. Nah, jadi saya di FUU alumni itu merasa keterpanggil. Jadi saya ke manajerial dulu. Jadi ke manajerial dulu, ke aturan-aturan statuta PSSI itu harus kami lengkapi. Kemudian di syarat-syarat yang lain itu kami berkomunikasi dengan Pak Presiden. Disupport banget Nian oleh dekan. Nah, alhamdulillah adik-adik pemain itu benar-benar punya satu visi yang sama, kebanggaan. Bukan kemenangan, bangga dulu lah untuk yang pertama. Jadi kayak pribadi ke manajerial dulu. Mang Cek dola. Aku juga nih Pak Presiden nih, apa nama itu? Ada U43 Iya, jadi alumni juga melok-melok bola juga. All Star istilahnya kan. Yang enggak lagi. Kemarin kita ngikuti Eksebisi lah ya. Silaturahmi yang dilakukan oleh Askot Kota Palembang, ketuanya David dan wali kota Pak Arno Joyo itu membuat liga yang dilaksanakan, yang pesertanya diundang ya, syaratnya peserta diundang 10 tim, maksimal 10 tim 2 grup. Alhamdulillah FUU ikut di grup B, di grup A itu 4 kali bertanding. Posisi akhir kami di peringkat 3 dengan poin 4. Tidak mengasnian ya. Itu pemain. Kalau tidak, maksudnya skor itu tidak mengasnian, itu tidak di bawah nian. Tengah-tengah masih. Di 5 tim. Yalah kalau itu. Nah, Pak Andreas ini kan ajang silaturahmi ya, yang bukan hanya menggerakkan adik-adiknya tapi juga senior-seniornya yang ikut turut support dukungan ya. Nah, kalau dukungan mungkin ada dari kakak seniornya sudah ada yang punya usaha gitu ya. Itu balik lagi ke sponsor nih.
Ada Pak sponsor Pak kira-kira? Iya, kita mengelola klub mahasiswa ini memang perlu pendanaan. Betul. Tantangan itulah. Ya. Sembari merintis dan mengembangkan lebih lanjut tentang sponsorship ini, kami melakukan kerjasama dengan para alumni. Ya. Jadi disupport penuh oleh para alumni, terkhusus untuk hal-hal teknis, misalnya konsumsi, ya, dan vitamin para pemain itu disiapkan oleh para alumni, ya. Alhamdulillah, wadolah. Jadi Namun untuk masih yang dibuka ya. lain, misalnya biaya pendaftaran, kemudian juga bus, kita punya bus ini. Ya. Di United ini punya bis, ya, 36 seat, ya. Para pemain itu disiapkan oleh fakultas. Oh. Ya. Jadi memang kolaborasi lah. Paling jauh tanding kemana ini rencananya Ya, kalau kita- Liga 4 nya? Agenda FIU 2024 itu ikut di kompetisi Liga 4 nasional, ya. Hah? Kemarin sudah selesai. Kemudian kemarin kita baru saja menyelesaikan Liga Piala Wali Kota, ya, U43 untuk para alumni, dosen dan yang lainnya yang sudah usia senior, sangat senior begitu adalah. Iya benar. 43. 43 mengasih kok. Beberapa bulan lagi kita akan Iya. mengirim mahasiswa untuk berangkat ke Liga UI. Ah. Ya. Jadi UI ada Liga sepak bola. Ini agak main jauh dikit nih mainnya. Iya. Ya. Nah, Liga UI ini perlu diketahui kita sudah ngirim beberapa tahun yang lalu ini keikutsertaan yang kedua atau yang ketiga begitu kan. Jadi kita memang rutin. Awalnya juga memang karena anak-anak juga sudah aktif ikut di Liga UI dan punya pengalaman situ ya. Betul. Alhamdulillah kita pernah mengalahkan Undip misalnya. Oh iya. 2-1 pernah kita kalahkan. Itu klub besar juga tuh. Ya di Liga UI. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang memacu kebersamaan dan motivasi yang tinggi bagi para pemain ofisial, Ya. coach di FIU ini. Kalau di Liga 4 sendiri data yang ada kampus banyak juga Pak yang masuk. Di Indonesia, Indonesia. Ya, terkhusus di Jawa Timur itu ada beberapa klub ya, seperti dari Universitas Negeri Surabaya, ya, kemudian di Riau malah 2 klub ya. 2 klub. 2 klub universitas dan satu klub universitas, 1 klub fakultas itu justru ikut Liga 4 zona Riau ya. Iya. Nah, di Jawa Barat ya, Jawa Tengah, khusus di Jawa memang yang klub kampus sudah mulai berkembang ya. Untuk Sumatera sesuai dengan pengamatan kami hanya di Sumatera Selatan diwakili oleh kami, di Provinsi Riau itu diwakili oleh 2 klub. Iya. Begitu kan. Oke. Jadi bisa dikatakan dari ajang ini kan bisa keluar bintang-bintang dari kampus-kampus Pak. Insya Allah, Pak. Iya, khususnya dari Unsri sendiri Pak. Iya. Coach, ini balik lagi ke kalau pertemuan antar kampus ini ya. Ya, ini kan akan dihadapi di UI nanti. Apa yang akan dijadikan treatment untuk mereka nanti? Ya, ini bocoran. Ya, apakah mereka nih diseneng-senengin dulu apa diparah-parah ke? Silakan. Ya pastinya kita bekali mereka dengan fisik, fisik terus taktik, strategi, pastinya gitu. Ya. Cuman mungkin metode latihannya yang rada-rada asik gitu lah. Iya, karena kan antar kampus ya itu. Ya, karena antar kampus. Jadi Targetnya juga terlalu ini cuman untuk persahabatan gitu. iya. Jadi ibaratnya latihan fisik mereka tidak terbebani gitu kan. Jangan sampai ada merasa waduh capek kayak gitu kan. Jadi dengan asik mereka nggak sadar bahwa memang dilatih fisiknya gitu. Iya. Siapa tahu dengan pelatihan itu ya bisa nembus ke juara ya, Pak. Iya. 1 2 3 gitu kan, Jane? Iya, 1 2 3 ambil. Oke, kita ulang lagi di sesi kedua ya untuk presiden klub kita ya dan juga ada coach kita, ada Kak Jo, Kak John, dan tentunya di obrolan suara komunitas ya di sesi kedua untuk Galo-Galo kita break doken di kesempatan pagi hari ini.
suntuk. Ku ayam jago nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidup nak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak make bagus, nak makan lama begawe sungkan. Ngarep ke wong tua, tak selamanya dia beradong. Memang banyak warisannya, dimakan tiap hari yo habis cukup. Benteng kuto besar, naik perahu ke seberang ulu. Lalu kita nak berlagak, ado gawe jangan malu-malu. Punya duit selawe, tolong beli ke kue putu. Lalu kita lah bergawe, banyak niat nak buat mantu. Ku ayam jago, pergi nyangkuk balik berkuku. Ku ayam jago, gawe mak itu idak semekuk. Ku ayam jago, kalau kelakang semalam suntuk. Ku ayam jago, nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidup nak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak make bagus, nak makan lama begawe sungkan. Ngarep ke wong tua, tak selamanya dia beradong. Memang banyak warisannya, dimakan tiap hari yo habis cukup. Benteng kuto besar, naik perahu ke seberang ulu. Kalau kita nak berlagak, ado gawe jangan malu-malu. Punya duit selawe, tolong balik ke kue putu. Kalau kita lah bergawe, banyak niat nak muat mantu. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar. Kita lanjut kembali dengan suara komunitas. Dan tema kita tim sepak bola kampus menuju Liga Nasional. Dan dulur galo-galo di studio ini ada 3 narasumber kita yang hadir. Di antaranya ada humas dari tim klub timnya Pisip United ya, Universitas Sriwijaya ya. Ada Cek John, ada coach atau coachnya M Patra ya, pelatih kepala, dan presiden klub FUU serta wakil dekan ya Pisip ya Unsri, dan itu ada Dr. Andres Leonardo. Kita lanjut kembali presiden, panggilan presiden ya. Presiden klub ya, untuk ngobrol-ngobrol di sini ya, dan agak gugup dikit nih kalau kedung hebatnya gugup gitu. Mirip-mirip artis-artis gitu ya. Auranya. Nah, Pak Andreas, ini kita pengen ngobrol-ngobrol juga. Kalau targetnya pasti ke liga selanjutnya ya. Dan konsep apa yang akan mungkin dibawa selain mereka sparring gitu? Mungkin ada treatment khusus dari kampus untuk anak-anak ini.
Iya, kalau berbicara target, tentunya kita 5 tahun ke depan belum punya target Ya. tinggi. Ya, kita hanya ingin tetap stabil di Liga 4 ini. Ya. Bisa mengimbangi klub-klub yang sudah punya nama. Ya, sebagaimana kita ketahui, 11 klub Liga 4 Sumsel tahun 2024 Ah. itu juga klub-klub yang sangat berpengalaman dan Kuat-kuat, seperti ya. PS Palembang, Iya. PS Banyuasin, PS Muba, ya, Tanjung Enin FC, itu klub-klub daerah yang sudah punya pengalaman jam terbang yang tinggi dan punya kapasitas dalam segala hal, ya, termasuk pendanaan, ya. Jadi kita disiplin industri ini hanya sebatas wadah, ya, dan organisasi bagi mahasiswa yang punya minat bakat untuk mengembangkan talenta sepak bola mereka, ya. Namun mungkin jangka panjang lah, ya, jangka panjang kita bisa katakan ya mungkin ada seperti itu, ya. Tapi Pak Dola perlu diperhatikan juga, tantangan juga begitu banyak, ya. Betul. Kita perlu mitra-mitra, dukungan stakeholder, ya, untuk kedepannya, Ya. ya. Nah, oleh karena itu kami terus mencoba untuk memotivasi anak-anak ini agar konsisten dan komitmen untuk latihan, ya. Coach Patra sudah siap untuk melatih, kemudian didampingi oleh asisten pelatih, ya, dan kita juga berusaha untuk melakukan kaderisasi Yeah. kepelatihan, ya, karena dalam olahraga itu di samping pemain, di samping ofisial, aspek kepelatihan juga menjadi penting, ya. Seperti saat ini FUU akan menyekolahkan calon pelatih, ya, yang bisa mendampingi Coach Patra, ya, Oke. Lisensi. mengikuti lisensi D, ya. Dalam sepak bola, Wak Nola, lisensi pun punya kasta, Oke. ya. Telepon kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, boleh silakan telepon lagi ke sini, putus-putus ya, tanya tentang sepak bola atau tim dari Pisip Unsri ini, yang pastinya Pisip Unsri United ya, Pisip United atau mana? Pisip Unsri United ya. Oke. Lanjut kembali kastanya tadi, silakan. Oh iya, Lisensi salah satu pelatihan. aspek yang Ali harus perhatikan adalah pelatihan, ya. Kita bersyukur ada Coach Patra punya lisensi C, ya. Namun kita juga berusaha untuk menyiapkan pendamping Coach Patra sebagai Pelatih coach, teknik saya. ya, Teknik kiper. memiliki lisensi D, ya. Itu kita akan ikutkan dalam kepelatihan besok minggu depan kalau nggak salah, ya. Oke. Ada 4 orang. Minimal berapa orang kalau di pendamping nih? 3. Tiga. Ada 3. Ada pelatih kiper, pelatih fisik, asisten pelatih, kan, begitu. Ya. Dan kita juga mencoba mendorong seperti Coach Patra, Ya. karena sudah Tidak main-main kalau 4 ya. berusaha Iya. Iya. membantu kita, ya. Kalau bisa nanti kita Ikut D, B. gabung kan Ya. di lisensi B, kan, B ya. Amin. begitu kan, karena kalau nggak salah cukup sedikit di Indonesia nih pelatih-pelatih yang punya sertifikat tinggi. Iya, ya. betul. Standar AFC, ya. Betul. Lisensi A juga sangat sedikit, ya. Iya. Seperti Pak Nova Arianto, Ya. AFC, ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, kecil suaranya. Oke. Mungkin ada mahasiswa yang mau nelpon ya. Ingin gabung ya. Dan kalau pemain ini jadi primadona juga kalau di kampus, Pak. Pelabuhan. Jadi kita didukung juga oleh supporter, ya. Ada banner-banner gambar-gambar mereka. Kemarin kan alhamdulillah Pak Rektor kita juga sangat mensupport, Supporter. beliau mengadakan Liga Unsri, ya, yang diikuti oleh 10 fakultas, itu ramai sekali penontonnya ribuan. Wih, itu. Namanya memang support dukungannya luar biasa itu. Halo, Assalamualaikum. Terus lagi ya, oke. Kalau dari Coach sendiri, Coach, ya, ya pastinya kan kalau sendirian kewalahan ya maksudnya. Dan ini berharap ada 3 lagi ya. Dan tentunya ini kapan nih bergulirnya Liga 4 ini secara untuk pertandingan? Apa sudah mulai?
Untuk yang nasional sekarang. tahun 2024 itu sudah berjalan ya. Iya. Nah, tinggal ini nanti yang putaran nasional yang akan bergulir. Nasional. Ya, 64 tim. kemarin baru drawing secara untuk nasional. Oh, kita masuk nasional ya? Kita enggak. Oh, Kita untuk tahun ini Sumsel belum. diwakili PS Palembang dan Bumara FC KMP. mungkin yang dikejar nanti ke berikutnya gitu ya. Nanti ya, ya, insya ke Allah tahun nanti insyaallah ke depan. mudah-mudahan ya. Luar biasa. Dan untuk dari C ke B tadi nanti lisensi tadi itu nanti gimana tuh? Boleh Biasanya setiap tahun itu ada, mungkin secara bergantian nanti daerah mana yang menyelenggarakan kan, nanti didata oleh Asprop masing-masing untuk siapa yang bakal untuk mengikuti kayak gitu. ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk meningkatkan lisensi gitu. Betul. Iya. Jadi lebih bagus lagi ya. Ada namanya grade-nya tuh. Iya. Tapi kalau kemungkinan sudah naik ini mungkin FUU ini kan dilirik nih ya. Pelatih siapa? Kira-kira ada tawaran mana? Ada pusat transfer. Jadi iya, takutnya lagi kehilangan ya. Tapi ada janji lah ya, janji sampai ke tingkat lebih. Ya, ada janji lah mungkin dari sendiri untuk membawa anak-anak ini ya sampai. Iya, karena kita penghobi sama seperti Pak Andreas tadi kan. Iya. Jadi kita tujuan utama itu untuk membina dulu. Ya. Gitu. Untuk masalah yang lain-lain itu kita nomor sekian lah ibaratnya kan. Aku yakin ini bisa naik nih ya Pak Presiden nih. Naik ini sudah terlihat nih dari pelatihnya sudah luar biasa, apalagi presiden klubnya nih dukung supportnya nih. Insyaallah. Ya, ada PS Palembang, PS. Gabung sama klub-klub raksasa di Kota Palembang di Sumsel sudah bangga. Iya, betul. Ya, apalagi bisa main seimbang dengan mereka kan. Betul. Ya. Oke, Kak John, ada tadi ya katanya bahwa ada supporter. Nah, ini ada tugas suruh humas ini. Men-treatment untuk supporter jangan sampai lepas dari jadwal pertandingan ya dimanapun berada. Mungkin ono kayak depannya. Ya sejarahnya ini adalah dukungan penuhnya ya supporter melalui datang langsung stadion maupun mereka di media sosial. Misal yang sebenarnya Prof Andreas Pak Presiden Andreas yang akan berita, karena dibantu juga yang ketua supporter itu adalah ketua mahasiswa ilmu FISIP di ketuanya itu turjun langsung gitu. Mungkin yang pernah jadi supporter juga ya. Iya. Profesional. Cak di SFC kan. Iya. Ada malah 3 kalau kami cuman baru Siko. Iya, Mungkin Pak Andreas yang bisa. Kostumnya bajunya apa, Pak? Nah, Iya, nama supporter kita tadi Brigata. Brigata. Kalau baju home kita pink, Oh, merah pink. muda. merah muda. Baju baju tandangnya itu biru. Oh, iya. Jadi kita punya 2 warna itu. Kepake pink, Pak. Lebih mencolok ya. Iya, warna gelap dan warna tenang. Oh iya. Oke. Dan ini sudah dipastikan baju tadi. Sudah pakai. Legend baju itu. Oh dari dulu ya. Iya, Liga. Oke, bawa ke Liga 4 ternyata baju itu juga. Semangatnya. Terus untuk mengenalkan ke kampus-kampus lain, mungkin ada sparring-sparring tadi pelatihan atau juga bersama-sama latihan bareng. Iya, sebelum Liga 4 kemarin dan memang setiap saat kita berusaha untuk mencari sparring partner ya. Iya. Kita sudah sering melakukan sparring partner dengan klub-klub di luar, baik itu di kampus seperti WIN dan lain-lain ya. Bahkan kita berusaha untuk juga melakukan latihan sesama klub Liga 4 itu. Ya. Dan itu sudah kita sering lakukan karena komunikasi kita baik dengan para coach peserta Liga 4 ya, dan juga para klub-klub yang lain ya. Ya. Mungkin sekali untuk sparring partner, tapi tidak sering Pak Dola ya. Sebulan sekali ya, 2 minggu sekali begitu. Ya, mengenalkan dulu ke masyarakat ya. betul. Ya jangan mungkin ya bisa sudah bersanding ke PS Palembang ya dan PS lainnya, namanya kita juga harus dekat juga dengan dikenal oleh masyarakat gitu. Bukan hanya ke mahasiswa atau kampus. Betul. Ya.
Kalau dari pembiayaan nih, balik lagi ke pembiayaan Pak, besar apa kalau bina untuk ke liga nih Pak? Memang asumsi publik cukup besar ya, Iya. tetapi setelah kita jalani ya kita menggunakan kebutuhan-kebutuhan konkret saja. Iya, karena tim kita kan dari kampus sendiri. Iya, kalau orang awam yang punya pendapat secara umum ya memang besar, ya, tapi setelah dijalani pajonnya nggak terlalu besar ya. Iya. Kita cuma hanya butuh bus sudah ada, Sudah ada. disiapkan oleh kampus, ya, bensin, Iya. ya, palingan honor driver, Iya. ya, seperti itu kan. Konsumsi kita siapkan untuk Sudah ada Newport. apa Iya. namanya, berapa game ketika Liga 4 itu misalnya Iya. 4 game 4 kali konsumsi, ya, makan siang, snack, vitamin, Mm. air minum, ya, dan lain-lain. Dari itu alhamdulillah berkat Pak John Iya. Tuto kita ini Iya. Banyak dengan link ya. dengan alumni-alumni Kuat. sangat baik ya, mereka Iya. siap menjamin misalnya game 1 Nah, itu. alumni A Iya benar. untuk membayar makan minum. Wih, dan keren lain-lain. ya. Iya, iya, iya. Saya pikir hanya itu ya, di samping memang ada pendaftaran resmi di Pro PSSI ya. Oke. Kalau latihannya seminggu berapa kali? Iya, kita berusaha untuk seminggu 2 kali lah ya. Atau mau ada ketandingan ya latihan? Iya. Kita akan upayakan rutin latihan seminggu sekali, seminggu 2 kali, karena untuk mengarungi Liga 4 2025 itu butuh persiapan yang matang. Iya. Stamina mereka juga ya. Oke, kembali ke Kak Cek John. Ini memang dukungan dari alumni kuat ya? Alhamdulillah kita berproses ada gitu, tapi belum terlalu kuat dan solid sebenarnya. Cuman kita berharap ke depan Tapi gitu. Ika alumni ada? Visip ada. Ika Visip ada? Ibu ada ketuanya. Oh gitu. Dan selain ketua jajaran pengurus, sebenarnya kita di luar itu kan banyak alumni-alumni yang sudah ya Go nasional, dapat- ya. iya, go nasional, pejabat-pejabat. Nah, mungkin dengan silaturahmi dan komunikasi yang akan kita programkan, Ya. ya kemudian akan adalah bantuan-bantuan yang kita harapkan. Makasih. Halo, assalamualaikum. Ya terputus lagi ya, silakan ya. Jangan ragu-ragu, nomornya sudah terdata untuk dulu gelo-gelo ya di mana berada ya, yang pengen meloan di program Suara Komunitas. Tim sepak bola kampus menuju Liga Nasional. Ini ada tim dari Bisip United ya, Unsri, yang luar biasa sekali ya. Satu di antara beberapa kampus yang masuk dalam Liga 4 ya Indonesia. Dan nantinya kita doakan semoga bisa menuju ke liga-liga lainnya dan bisa ya mendampingi Sriwijaya FC lah nanti. Amin. Amin. Itu mimpi tapi ya bisa jadi terkabul semangat ya. Oke, minimal di Liga 2 lah Pak ya. Kalau Liga 1 itu Liga Utama ya? Liga utama tertinggi, kasta tertinggi. Iya iya. Oke lah. Oke, kalau dari alumninya sudah hobi dengan sepak bola, memang Visip ini sudah terkenal dari dulu Pak ya, orang-orang sepak bola juga. Dari Pak Andes juga mungkin ya. Iya, Sebelum. memang walaupun kita fakultasnya ilmu sosial dan politik, tapi memang ternyata banyak para pemain bola waktu SMA-nya, mungkin karena kita ilmu sosial dan saya sangat masih ingat persis waktu SMA dulu kan anak-anak IPS. Iya, Walau iya zaman betul IPS, IPA ya. sama A1 A1, A2, A3, ya. Masa kami tuh Pak. Nah, memang anak-anak A3 ini ngomong pemain sepak bola. Iya iya iya. Ketika SMA mungkin kita masih Sosial, ingat, ya. Ya. Iya. Di era kita waktu SMA dulu, lumbung pemain bola SMA Benar. di Di anak SOS. Di sekolah SMA juga ya. Nah, anak IPS ini kan kalau kuliah ya milih Visip ya. Ah, Nah, begitu yang paling jelas Iya. kelihatan ilmu sosialnya kan. yang Mereka yang berkumpul di situ. iya. Nah, jadi karena ini sepak bola ini adalah soft skill, kemampuan dan hobi. Ya. Ya, walaupun mereka kuliah tentang sosial dan politik karena punya hobi masa lalu SMP SMA sepak bola ya, Ya. muncul lagi ketika di kampus begitu kan. Oke. Seperti itu. Ya. Dan ini dua dari yang kita ngobrolin Pak, ini kan ini harapan juga maksudnya. Dan ini anak-anak muda yang luar biasa di tim kita nih. Kan saya sekarang ini banyak lagi penggalian untuk timnas ya. Tapi kalau semuanya ada seleksi biasa mereka diajukan juga Pak, untuk Seperti salah memperkuat satu ya. pemain kita itu
Sultan ya, Sultan itu waktu di SMA pernah menjadi salah satu calon pemain timnas Indonesia. Ya, lolos seleksi 70 orang. Ya. Ya, 70 orang diambil 30 untuk timnas. Nah di seleksi 30 dia nggak lolos, ya karena kalau nggak salah ada faktor tinggi lah 1 cm atau 2 cm gitu. Ya, ya. Nah tapi dia pernah masuk nominasi, ya, apa namanya calon pemain timnas Indonesia, ya 70 orang se Indonesia. Dan dia kuliah di FISIP di hubungan internasional, jurusan hubungan internasional ya. Iya. Nah, mungkin itulah realitas yang ada di kalangan mahasiswa Pak Dola ya. Oke, jadi Punya pengalaman tersendiri ya. lengkap Hobi ya. seperti Oke, lengkap ada galau di sana. Iya. Oke, di penghujung program nih Pak, harapan-harapan ke depan. Mungkin dari Cek John dulu, baru terakhir Bapak. Iya, Cek John. Ringkas bahwa harapan kami FISIP ini bisa menyatukan pemain-pemain hebat baik FISIP, Unsri ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Palembang, Sumatera Selatan khususnya, dan bisa jadi ajang silaturahmi alumni-alumni yang sudah jarang berkomunikasi main bola, ketemunya kita ngobrol-ngobrolnya di lapangan hijau sambil bermain bola. Jadi enggak mungkin alumni bisa hadir lihat support adiknya. Iya, malah ada anaknya sudah. Oh gitu ya. Sudah anak ya. Iya. Generasi kedua. Coach Patra ya. Kalau harapan saya bakat-bakat pemain kita itu bisa tersalurkan walaupun dia sambil kuliah mengejar prestasi di dunia pendidikan, dia juga bisa tetap berprestasi di bidang olahraga terutama sepak bola gitu. Oke. Iya. Jadi dua-duanya jalan ya. Iya, dua-duanya jalan. Jadi bisa menunjang dia bekerja juga karir kan? Iya, betul. Iya. Silakan Pak Presiden. Iya, kalau saya selaku official FISIP United ini, ya, itu teman-teman sebagai presiden grup ini tidak lain tidak bukan hanya sebatas ingin mewadahi lah, ya, para pecinta, para hobi sepak bola ya, karena memang kalau sudah hobi itu nggak bisa dibatasi, Betul. nggak bisa disembunyikan, pasti akan muncul ya. Dan alhamdulillah dengan ribuan mahasiswa yang ada di Unsri ya, dan juga mahasiswa di universitas lain di luar Unsri ya, itu saya yakin kalau kita ambil 10% saja sudah ribuan juga itu yang bisa bermain bola kaki ya. Justru menurut saya ke depan pengembangan klub kampus ini tidak hanya di Unsri tetapi juga seperti UI dan Unfata juga harus punya klub sepak bola profesional ya. Universitas Muhammadiyah Kampus-kampusannya harus menjadi lumbung pemain ya, dan ikut secara formal di Liga 4. Project pionernya FISIP Pak ya. Iya. Nah, Semua project. bisa mengembangkan olahraga Iya. provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Oke. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Pak Presiden ya. Dan juga coach kita. Dan juga ada humasnya juga di sini lengkap kita ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan kita ajak pemain juga ngobrol. Bisa. Siapa tahu ya yang sudah berprestasi tadi kita ajak ngobrol yang mana perasaannya sambil kuliah sambil main bola ya. Dan ini siapa tahu bisa menjadi motivasi. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau lihat mau gabung atau gimana untuk sebagai junior ini kan kapan-kapan bisa ikut nonton nih pertandingan atau Iya, boleh. Bisa Iya. nonton. jadi Lebih cepat bisa nonton Instagramnya dulu lah. iya. Instagramnya mana Instagramnya? Ada Instagramnya. Apa namanya? FISIP United Unsri. Oh iya, FISIP United Unsri ya. Instagramnya dicek langsung ya di cross check ya sana, sehingga Pak tahu kegiatan kitanya apa baik sana. Terima kasih Pak Presiden ya, dan juga Coach dan juga Kak John ya. Dan sampai ketemu dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dor Galo-Galo, kita cukupi sampai sini program acara Suara Komunitas. Tapi esok hari ada program Suara Komunitas lagi dengan lain narasumber dan juga lain tema. Yang pastinya terima kasih sudah mendengar Galo-Galo. Dan kita lanjut kembali program acara selanjutnya bersama rekan Irham nanti ya di Sriwijaya Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.